Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan eh, kelas ya mengenai finansial teknologi. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai resiko teknologi dan keuangan dalam dunia vintage. Jadi kalau kita berbicara mengenai resiko teknologi itu adalah masalah-masalah yang mungkin saja muncul ya dari sistem digital dan juga sistem apa namanya yang digunakan oleh si finansial teknologi. Karena apa? Karena operasional ya dari dunia vintage atau dari perusahaan vintage itu kan sangat berkaitan dengan yang namanya teknologi, entah itu dari sisi sistem digitalnya atau dari sisi teknologi informasinya. Lalu yang kedua ada resiko keuangan dalam vintage. Apa saja resiko keuangan yang biasa terjadi di dunia vintage? Mungkin ada masalah-masalah yang muncul dari aspek pengelolaan keuangan, lalu dan juga ekonomi. Nah, kalau yang untuk resiko teknologi ya, jenis-jenisnya ada banyak sekali ya, seperti serangan cyber ya atau cyber attack. Nah, ini kayak hacker ya, mencuri data pelanggan atau mengotak-atik sistem atau mengambil alih akun, biasanya itu juga merupakan jenis-jenis jadi serangan cyber. Lalu ada juga yang kedua, kebocoran data ya. Jadi kan kita tahu vintage ini adalah eh, perusahaan ya keuangan yang berbasis teknologi. Jadi mereka itu menyimpan banyak sekali data sensitif kita seperti KTP, lalu ada juga nomor rekening, ada juga alamat, nomor HP dan lain sebagainya. Nah, jika bocor itu kan bisa juga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, ada kegagalan sistem ya, aplikasi error atau server down. Ini juga akan mengganggu dari segi katakanlah transaksi kita sebagai customer ya. Bisa saja transaksi itu tertunda atau bahkan kegagalan dalam pembayaran. Nah, ini semua akan kita pelajari di mata kuliah vintage pada hari ini. Nah, yang pertama ada yang namanya social engineering. Ya, social engineering ini adalah teknik manipulasi psikologi. Jadi, teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Jadi, kalau kita berbicara mengenai social engineering, ini adalah manipulasi secara psikologisnya. Ini digunakan oleh seseorang ya, biasanya penipu atau hacker atau yang lain sebagainya untuk membujuk korbannya. Agar apa? Agar mereka memberikan informasi yang sifatnya itu rahasia atau melakukan tindakan-tindakan tertentu yang nantinya bisa merugikan si korban ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai social engineering ya, ini biasanya dilakukan oleh individu ya ataupun sebuah kelompok untuk mengelabui korbannya agar membocorkan yang namanya informasi rahasia atau bisa saja memberikan akses ke sistem tertentu atau melakukan yang tadi saya bilang tindakan-tindakan yang nantinya akan merugikan dirinya sendiri maupun organisasi. Jadi teknik ini tuh secara nggak langsung ya, nggak langsung. Jadi nggak seperti hacker ya yang langsung menyerang secara sistemnya. Akan tetapi kalau kita berbicara mengenai social engineering, itu mereka memanfaatkan kelemahan manusia. Jadi kalau kita berbicara apa namanya manusia itu kan pasti punya yang namanya perasaan ya. Jadi mereka ini memanfaatkan atau mengacaukan perasaan kita seperti rasa diberi kayak ketakutan atau rasa-rasa ingin tahu untuk mengklik atau rasa percaya yang berlebih terhadap si social engineering ini. Nah, ketika kelemahan-kelemahan tersebut berhasil di apa namanya dimanipulasi oleh si social engineering, maka nantinya si social engineering ini akan berhasil ya menipu korbannya. Nanti bakal diambillah data rahasia kita atau apa namanya akun-akun kita dan lain sebagainya. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk apa namanya merugikan si korban ini dan mereka akan mengambil keuntungan dari kelalaian si korban yang termanipulasi ini. Nah,
Jadi cara kerjanya mereka mungkin yang pertama akan merencanakan strategi ya dengan mengumpulkan informasi mengenai latar belakang dan juga tempat kerja korban. Jadi sudah diselidiki ya sebelum-sebelumnya. Lalu yang kedua mungkin menyusup dengan menjalin hubungan atau memulai interaksi atau dimulai dengan membangun kepercayaan korban ya. Lalu yang ketiga mengeksploitasi korban setelah apa? Setelah korban ini mempunyai rasa percaya atau trust kepada si apa namanya social engineering ini. Jadi ketika kepercayaan itu sudah terbentuk, maka kelemahan mereka di sinilah yang akan terlihat. Jadi si social engineering ini nanti bisa melakukan, yaitu tadi yang saya bilang ya, mengelabui orang ini untuk membocorkan informasi-informasi rahasia mereka. Nah, ketika data atau target yang diinginkan itu sudah dicapai oleh si social engineering ini, maka mereka akan memutuskan hubungan ya setelah korban melakukan tindakan yang diinginkan itu tadi. Nah, ciri-cirinya kalau kita berbicara mengenai si social engineering ini, jadi mereka akan tampak meyakinkan dan juga profesional ya, karena mereka sudah menyamar nih. Kira-kira saya ini mau jadi siapa untuk mengelabui siapa gitu kan. Jadi mereka udah apa namanya riset nih. Oh, biasanya itu yang seperti ini ya. Lalu yang kedua, biasanya mereka mengaku sebagai pihak-pihak yang terpercaya, misalnya petugas bank ya. Lalu ada teknisi IT atau bahkan teman-teman terdekat dari si korban. Nah, yang ketiga, mereka akan meminta informasi sensitif seperti apa? Kalau katakanlah seperti password, lalu ada OTP ya, lalu disuruh download lah aplikasi apa, disuruh masukkan linknya dan sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari social engineering. Nah, yang keempat, kadang-kadang mereka itu memainkan yang namanya kelemahan kita, yaitu menekan secara emosional. Jadi si korbannya ini seperti mendapatkan kayak ancaman atau mungkin kayak diiming-iming yang namanya hadiah atau dipandu secara apa namanya online untuk mengetik atau mendownload aplikasi ini dan lain sebagainya. Nah, itu adalah taktik mereka yang menggunakan yang namanya tekanan emosional seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari social engineering. Jadi mereka tidak bekerja secara langsung ya seperti hacker yang misalnya langsung menyerang sistem, tapi mereka akan memanfaatkan yang namanya psikologis kita. Jadi mereka akan memanfaatkan yang namanya rasa percaya atau rasa takut atau rasa ingin tahu ya dan lain sebagainya. Itu adalah social engineering. Nah, di sini ada beberapa jenis social engineering yang akan kita bahas. Yang pertama mungkin ada baiting ya atau clickbait biasanya yang kita tahu ya. Lalu ada juga pre-texting ya. Ada juga phishing dan juga spear phishing. Nah, kalau yang spear phishing ini lebih menjurus lagi daripada yang phishing. Nah, yang pertama kita bahas adalah baiting ya. Jadi definisinya ini adalah teknik yang memanfaatkan umpan atau bait berupa barang atau media menarik untuk memancing korbannya agar secara sukarela mereka itu melakukan klik atau membuka aksesnya tersebut ya. Jadi ciri khasnya ini mungkin menawarkan sesuatu yang menarik atau iming-iming hadiah lah agar korban itu mengklik atau menjalankan misalnya atau menjalankan suatu file atau mengunduh suatu file yang berbahaya. Jadi kalau baiting nih dalam dunia vintage itu eh, taktik penipuan yang menjebak korban ya dengan menawarkan sesuatu yang sangat menarik ya. Biasanya kalau kita ada yang namanya hadiah ya, atau layanan gratis, atau penawaran menguntungkan, itu kan seneng gitu ya. Oh ini ya, kok ini ada gratisan atau apa. Nah, secara nggak langsung kita kan pengen gitu, ngeklik atau pengen mendapatkan sesuatu yang gratis itu atau hadiah itu. Jadi mereka itu bertujuan untuk membuat korbannya itu memberikan apa? Memberikan informasi pribadi atau katakanlah memberikan nyedot uang atau mendownload aplikasi-aplikasi yang berbahaya. Nah, betting ini ya jadi seringkali tuh tampak kayak melibatkan tawaran yang tampak sah atau yang itu tadi yang saya bilang menggiurkan ya seperti hadiah atau dan lain sebagainya yang kemudian digunakan untuk eksploitasi si korban. Jadi contohnya
penawaran investasi ya, menggiurkan. Jadi penipu ini menawarkan kesempatan investasi ya yang sangat menguntungkan melalui aplikasi vintage ya atau situs web yang palsu. Jadi mereka akan menjanjikan investasi dengan pengembalian yang tinggi dengan waktu yang sangat singkat ya kan. Ada kata-kata apa namanya return yang tinggi lalu waktunya singkat ini kan korban itu merasa tergoda gitu loh untuk wah ikut nih berinvestasi di sini ya kan. Setelah korban mengirimkan katakanlah misalnya uang ya. Nah, penipu ini nantinya akan menghilang atau bahkan mungkin mereka akan apa namanya kalau misalnya si korban ini mendownload suatu aplikasi-aplikasi tertentu yang digunakan oleh si penipu ya, mungkin saja mereka akan mendapatkan akses ya ke akun korban dan mungkin saja mereka juga bisa mencuri yang namanya uang dari si korban. Nah, itu adalah contoh-contoh baiting dalam dunia vintage. Ada lagi biasanya ya hadiah ya kan atau voucher-voucher palsu ini biasanya ya. Jadi misalnya penipu mengirimkan email ya atau iklan lah yang menawarkan hadiah menarik seperti voucher belanja senilai 1 juta atau uang tunai dengan syarat apa biasanya? Dengan syarat isilah formulir berikut atau daftar ke platform vintage tertentu nih yang abal-abal gitu ya. Intinya apa? Yaitu ketika korban memberikan data pribadi atau melakukan katakanlah pembayaran atau mendownload dan sebagainya, maka penipu ini akan berhasil mengumpulkan ya informasi-informasi dari si korban untuk melakukan penipuan yang lebih lanjut seperti itu ya. Lalu ada juga apa namanya betting dalam bentuk aplikasi vintage palsu. Jadi kayak yang tadi saya katakan, si penipu mungkin akan membuat aplikasi tertentu ya yang menjanjikan berbagai layanan finansial, misalnya pinjaman cepat atau investasi dengan return cepat. Nah, aplikasi ini mungkin akan terlihat seperti aplikasi vintage yang ya pada umumnya gitu kan yang menawarkan layanan gratis atau penawaran terbatas. Tapi begitu aplikasi ini kita unduh, kita masukkan data-data kita di dalamnya ya, maka nantinya si penipu ini akan memanfaatkan data-data kita tadi untuk mencuri informasi atau dan lain sebagainya ya. Intinya data-data tersebut akan disalahgunakan lagi oleh si pencuri atau si apa namanya penipu ini. Nah, itu penjelasan dari baiting. Jadi intinya sih baiting ini sangat berbahaya karena apa? Karena memanfaatkan godaan ya yang tampaknya menguntungkan dan juga menarik bagi korban sehingga mereka ini cenderung untuk sukarela memberikan data pribadi atau katakanlah uang mereka juga tanpa berpikir 2 kali. Jadi untuk melindungi diri itu penting ya bagi kita untuk selalu waspada terhadap penawaran apapun yang terlalu bagus ya janji-janji manis yang terlalu bagus untuk menjadi sebuah kenyataan. Jadi gitu ya. Jadi sebelum memberikan informasi pribadi atau eh, mengklik-mengklik suatu tautan atau mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak jelas, maka kita harus bersiap-siap ya akan kehilangan atau akan eh, membocorkan data kita sendiri seperti itu. Jadi berhati-hatilah ketika ada yang namanya tawaran-tawaran yang menggiurkan seperti itu. Yang kedua ada pre-texting ya. Jadi kalau di sini definisinya adalah teknik yang melibatkan penciptaan cerita palsu atau pretext untuk mendapatkan informasi pribadi atau rahasia dari korban. Jadi ciri khasnya apa? Cirinya pelaku berpura-pura menjadi orang lain dengan tujuan tertentu. Jadi kalau berbicara pretexting di vintage ya, ini biasanya eh, pelakunya itu berpura-pura menjadi seseorang yang dipercaya untuk mendapatkan informasi pribadi atau data sensitif dari si korban. Biasanya kalau pretexting ini ya melibatkan eh, kayak meyakinkan si korban ini loh, kalau saya ini adalah figur si A. Jadi nantinya si korban ini katakanlah akan memberikan informasi yang seharusnya tetap dirahasiakan. Contoh kayak data akun, nomor kredit, kata sandi, atau mungkin ya biasanya kalau
saya sering menemui pretexting ini, ada orang atau penipu yang berpura-pura menjadi katakanlah si A gitu, ketua apa gitu. Nah, ketua ini nantinya penipu yang berpura-pura menjadi ketua ini nantinya akan menghubungi teman-temannya si A ya dengan meyakinkan, oh ini saya si ini bisa minta tolong isikan pulsa atau apa. Nah, itu kan juga termasuk yang namanya pretexting ya. Jadi mereka itu berpura-pura menjadi seseorang yang kita kenal atau kita percaya ya untuk mendapatkan informasi pribadi atau juga bisa untuk memeras uang kita seperti itu. Nah, contoh lagi ya dalam dunia vintage ya, mereka itu berpura-pura juga menjadi petugas layanan pelanggan. Jadi katakanlah pelaku ini menelpon ya atau mengirimkan email ya yang tampaknya dari bank atau penyedia layanan vintage ya dengan mengatakan kalau ada masalah nih dengan akun si pengguna ini, lalu si pengguna ini atau si customer ini perlu melakukan update, perlu melakukan memperbarui informasi untuk keamanan mereka. Nah, dari sini mereka kemudian meminta informasi sensitif, misalnya nomor rekeningnya berapa Bu, atau kata sandi yang bisa digunakan berapa, ada SMS masuk nggak Bu? Nah itu coba OTP-nya dimasukkan dan sebagainya. Nah ini semua ya dibangun oleh mereka dengan dalih yang namanya menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan masalah dari si customer. Tapi tanpa sadar mereka sudah dikelabui oleh si pelaku yang berpura-pura menjadi petugas layanan ini. Nah, seperti itulah kejahatan-kejahatan yang ada di dunia vintage ya. Jadi kita semestinya sudah harus berhati-hati ya dan juga lebih aware dalam memberikan data-data pribadi kita ya. Lalu ada juga yang tadi saya bilang ya, ada yang pura-pura jadi petugas verifikasi ya. Lalu ada juga katakanlah pelaku yang berpura-pura menjadi pihak yang menawarkan pinjaman atau investasi ya. Kalau kita berbicara vintage berarti kan nggak jauh-jauh dari yang namanya uang, pinjaman, investasi dan sebagainya. Nah, di pretexting ya, ini juga pelaku itu bisa berpura-pura menjadi agen atau mungkin eh, sales ya dari platform pinjaman tertentu untuk investasi atau untuk pinjam. Jadi mereka menghubungi calon korbannya ini untuk mengklaim bahwa si korban ini memenuhi syarat ya untuk pinjaman atau untuk melakukan peluang investasi yang menguntungkan. Nah, nanti ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya mereka akan meminta informasi pribadi dari kita, baik itu NIK, nomor HP, nomor rekening, dan sebagainya, ataupun akun-akun tertentu untuk memproses aplikasi tersebut. Nah, itu ya. Terus ada juga phishing melalui SMS atau juga melalui sosmed ya. Jadi kadang-kadang mereka itu mengirim pesan teks atau SMS ya atau yang di sosmed ya dengan cerita yang meyakinkan itu tadi seolah-olah kita menang hadiah nih. Undian apa? Kita membutuhkan bantuan untuk melengkapi data sebelum katakanlah hadiahnya itu dikirim ke rumah. Nah, kemudian meminta korban ini untuk memberikan data-data pribadi atau mengklik-mengklik ya tautan-tautan palsu yang nantinya ujung-ujungnya mengarah ke situs web yang dirancang oleh si pelaku untuk mencuri informasi si korban. Nah, ini kan juga bisa saja. Jadi sama, pretexting ini juga sangat berbahaya karena seringkali dilakukan dengan cara yang sangat meyakinkan itu tadi ya, yang berpura-pura itu tadi. Jadi kelihatannya ini nampak sah ya, sehingga korban itu merasa nyaman untuk memberikan informasi yang sangat sensitif. Jadi untuk melindungi diri kita ya dari ancaman-ancaman yang seperti ini, penting untuk selalu memverifikasi identitas pihak yang menghubungi kita. Ini beneran nggak sih orang ini? Ini beneran nggak sih dari kantor ini dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita nggak teledor ya, memberikan informasi pribadi atau data-data yang tidak aman dan juga kode-kode OTP dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus ada juga yang ketiga, ya ini phishing ya. Jadi phishing ini adalah definisinya upaya untuk menipu korban
dengan mengirim email atau pesan palsu agar mereka memberikan informasi sensitif seperti password, OTP, dan sebagainya. Nah, ciri khasnya biasanya massal ya, jadi mereka langsung menyerang ke banyak orang sekaligus. Jadi menggunakan email atau pesan palsu yang seolah-olah resmi. Jadi ini bentuk penipuan yang penipu ini mencoba untuk memperoleh informasi atau informasi pribadi dan juga data sensitif ya, misalnya kayak itu tadi nomor kartu kredit, kata sandi, nomor rekening atau lainnya ya, sebagai seorang yang terpercaya kayak bank atau lembaga keuangan atau platform-platform fintech lainnya melalui apa? Melalui email atau pesan teks dan sebagainya yang langsung dikirim ke banyak orang. Jadi nanti dari banyak orang itu siapa yang akan mengklik tautan yang dikirimkan oleh si penipu? Ya, mungkin itu akan masuk ke tahap selanjutnya ya. Seperti itu. Jadi contohnya ada yang email ya, ini yang biasanya banyak itu email atau SMS palsu, misalnya mengatasnamakan dari bank tertentu atau layanan vintage tertentu. Jadi apa, penipu ini ngirim email tampaknya sah nih dari bank atau aplikasi fintech tertentu, lalu biasanya nih ya, kadang-kadang mereka itu banyaknya itu kayak ngeklaim ini ada masalah dengan akun atau ada kayak transaksi mencurigakan. Nah, untuk memverifikasinya coba Anda mengklik tautan ini atau memasukkan informasi login atau memasukkan data pribadi lainnya. Biasanya ya, contohnya dari email-email yang dikirim ya. Itu kayak gini, akun Anda terdeteksi melakukan transaksi mencurigakan. Klik di sini untuk memverifikasi identitas Anda segera. Nah, ketika kita ngeklik ya, tautan yang dikirimkan oleh si penipu ini, maka otomatis mereka akan mengarahkan nih ke situs web yang mereka bikin, sehingga dari situ mungkin ada kelanjutannya, entah itu informasi pribadi kita yang akan dicuri atau lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu ada juga situs web palsu yang meniru platform vintage ya. Jadi kayak apa ya? Mereka itu membuat situs web yang tampak seperti platform vintage yang sah ya. Tetapi sebenarnya situs tersebut itu bertujuan untuk mencuri informasi, baik itu informasi login ataupun informasi lainnya dari si korban. Jadi ketika korban ini nggak curiga ya untuk mengunjungi situs web yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mirip dengan web aslinya itu ya, maka mereka akan melakukan ya login-login biasa gitu. Nah, ketika mereka memasukkan informasi yang sensitif ini ya, bisa saja data mereka itu terrecord. Nah, nantinya apa? Ya, nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan apa ya? Kegiatan-kegiatan yang lainnya yang nantinya berdampak pada si korban yang akan merugi sendiri gitu kan. Ya. Lalu ada juga phishing yang melalui telepon, berpura-pura jadi petugas bank dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada ya. Kalau misalnya apa namanya? Memberikan investasi atau pinjaman palsu dan sebagainya. Banyak sekali ya caranya itu. Nah, caranya kalau kita mau menghindari phishing ya dalam dunia vintage, yang jelas kalau kita dikirimi tautan tertentu ya, kita periksa dulu URL-nya. Pastikan kalau ini tuh URL yang sah ya. Jadi eh, biasanya misalnya ya, yang biasanya pakai vintage.com gitu katakanlah ya. Nah, itu diplesetkan, bukan vintage gitu, tapi fintech pakai K, fintech.com. Nah, itu kan kalau orang nggak teliti kan kadang-kadang yo diklik-klik-klik aja gitu kan ya. Kayak apa? Kayak dulu kasusnya yang apa ya? Klik BCA kalau nggak salah itu juga ada tuh. Klik BCA atau apa. Nah, itu kalau kita nggak hati-hati, ya kita bisa saja masuk ke dalam jebakan si pelaku ini tadi. Jadi kita harus hati-hati. Jangan pernah mengklik tautan yang Anda terima melalui email atau SMS ya, kecuali tautan itu berasal dari web yang terpercaya. Jadi kita harus memverifikasi juga sumbernya.
Jika meminta untuk apa, kayak memberikan informasi pribadi melalui email atau telepon, ya verifikasi terlebih dahulu. Bisa saja kita menghubungi langsung call center pelanggan ya, atau pihak-pihak terkait yang resmi seperti itu. Nah, yang ketiga mungkin kita bisa mengaktifkan yang ini ya, autentikasi dua faktor ya. Nah, ini memberikan lapisan, mungkin akan memberikan lapisan yang ekstra gitu ya, sehingga informasi login itu nggak mudah terpapar oleh yang namanya phishing. Nah, terus yang terakhir ya, yang seperti yang kita bahas di slide sebelumnya tadi, selalu waspada terhadap penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi, selalu waspada dengan janji-janji yang terlalu bagus untuk menjadi sebuah kenyataan. Jadi, kalau kita mendengar penawaran atau pinjaman yang terdengar menggiurkan ya, investasi dengan pengembalian dana cepat dan sebagainya. Nah, itu jangan tergoda dengan klaim-klaim yang sangat nggak realistis seperti itu. Ya, jadi phishing ini adalah ancaman serius juga dalam dunia vintage dan sangat penting bagi kita untuk selalu berhati-hati terhadap taktik-taktik yang digunakan oleh si penipu. Seperti itu. Yang keempat ada spear phishing. Jadi kalau tadi kita bahas phishing, sekarang yang spear phishing. Jadi spear phishing ini definisinya serangan phishing yang lebih ditargetkan ya secara spesifik kepada individu atau kelompok tertentu. Jadi ciri khasnya terlihat lebih personal ya menggunakan informasi spesifik mengenai si korban. Jadi eh, spear phishing ini ya nggak hanya ngirim lewat email ya atau pesan secara acak seperti yang phishing biasa itu ya, tapi mereka lebih menyasar ke individu atau eh, karyawan-karyawan perusahaan tertentu dengan pesan yang sangat relevan ya dan dirancang untuk menipu orang tersebut. Misalnya by email ya. Jadi emailnya itu harus dipersonalisasi. Misalnya, halo, namanya sampean siapa? Kami membutuhkan konfirmasi tambahan, misalnya terkait aktivitas terbaru di akun investasi Anda. Klik di sini untuk memverifikasi akun Anda. Jadi pesannya itu lebih personal ya, lebih dimodifikasi secara spesifik untuk ditargetkan kepada katakanlah karyawan atau petugas-petugas tertentu. Ya, misalnya atau Tuan siapa? Kami melihat bahwa ada permintaan penarikan dari akun Anda. Jika Anda tidak mengkonfirmasi transaksi ini dalam 24 jam, maka kami akan melakukan apa namanya pembukuan terhadap akun Anda dan sebagainya. Itu adalah jadi mereka sebelum nipu ya, itu mereka melakukan riset dulu. Siapa nih nama penerima atau rincian pribadi yang akan menjadi korban? Namanya siapa, kerjanya di mana, jabatannya apa. Nah, email-email nanti ini akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kayak klop gitu loh dengan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Nah, ketika kita mengklik ya tautan di email tersebut ya ya wallahu alam ada beberapa data yang mungkin bocor atau yang lain sebagainya ya. Jadi spear phishing ini biasanya lebih menyasar ke karyawan ya. Jadi mentargetkan karyawan, mereka melakukan riset informasi yang lebih mendalam mengenai perusahaan atau mengenai karyawan yang akan ditargetkan ini. Jadi ya sama sih ujung-ujungnya serangan ini tuh untuk mendapatkan informasi pribadi bisa informasi akses dan lain sebagainya. Ya, jadi misalnya ada penipunya ini apa namanya pura-pura jadi pimpinan perusahaan atau pimpinan cabang atau pimpinan divisi kepala apa ya. Lalu ngirim email ke bawahannya ya, karyawan bawahannya untuk misalnya menginstruksikan mereka untuk mentransfer jumlah uang ke rekening tertentu dengan klaim mendesak. Nah, ini kan juga bisa saja, ya kan? Nah, atau bisa juga
spear phishing ini melalui yang namanya medsos ya. Contoh kayak eh, penipu ini biasanya menghubungi profesional di industri vintage ya, misalnya melalui LinkedIn, berpura-pura jadi mitra bisnis yang tertarik atau investor yang tertarik dengan platform vintage yang sedang Anda kembangkan atau apa dan meminta korban untuk mengunduh atau kayak memberikan akses ke akun-akun tertentu. Nah, ini kan juga bisa. Jadi, spear phishing mentargetkan pengguna aplikasi vintage tertentu dengan informasi yang sangat relevan. Jadi, ini tadi mereka sudah riset dulu siapa yang akan dituju seperti itu ya. Nah, spear phishing ini juga sangat berbahaya karena apa? Itu tadi karena mereka ini sudah ditargetkan ya secara spesifik, sudah terlihat dipersonalisasikan ya sehingga seringkali berhasil menipu korban yang sudah familiar ya dengan pengirimnya karena informasi yang digunakan untuk mempersonalisasi ya serangan ini diperoleh dari sumber-sumber publik kayak sudah riset di medsosnya atau sudah pernah melakukan interaksi sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi cara menghindari spear phishing ya dalam dunia vintage yang pertama jangan percayakan email atau pesan yang mendesak. Kalau Anda menerima permintaan yang mendesak, terutama yang misalnya berkaitan dengan akun keuangan atau data pribadi ya, selalu kita lakukan yang namanya verifikasi dengan menghubungi katakanlah call center perusahaan atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan perusahaan secara resmi. Lalu yang kedua kita cek juga ya alamat pengirimnya. Jadi kalau spear phishing ini menggunakan alamat email yang katakanlah terlihat sah ya, dimirip-miripkan. Kalau kita lihat dari pandangan pertama, oh ini dari apa namanya email terpercaya gitu ya. Misalnya bankfintech.com. Nah, ini huruf besar kecilnya atau yang biasanya fintech pakai CH belakangnya diganti fintech pakai k.com. Nah, itu kan juga kalau kita sekilas melihat itu kan kayak rada mirip-mirip, tapi tetap saja mereka memiliki yang namanya perbedaan satu huruf atau dua huruf di belakangnya atau di depannya. Nah, ketika kita nggak aware dan langsung saja mengklik ya, itu tadi mungkin saja kita akan ya jangan sampai ya terkena spear phishing itu tadi ya. Ya, selalu menjaga informasi pribadi kita. Jadi dengan membagikan apa ya, terlalu banyak informasi pribadi di medsos atau di platform-platform yang tidak aman ya. Karena penipu sekarang itu sudah sangat pintar-pintar sekali gitu ya. Jadi sebelum mereka menipu itu mereka udah pura-pura jadi siapa, pakai riset dulu dan sebagainya ya. Jadi spear phishing ini adalah ancaman yang semakin berkembang ya. Jadi untuk kita harus tetap yang namanya waspada agar nggak tertipu oleh taktik-taktik penipu seperti itu ya. Jadi penipu ini banyak sekali menggunakan metode-metode yang digunakan untuk menipu di dunia vintage. Jadi kita harus selalu aware dan juga hati-hati dalam apapun ya. Nah, ini ada cara-cara mencegahnya. Mungkin yang pertama yang tadi saya katakan ya, jangan klik tautan mencurigakan lalu selalu memeriksa ya sumber atau situs atau email atau yang ingin dibuka itu, lalu hindari percakapan dengan orang asing ya, hindari download-download aplikasi yang nggak jelas, nggak dikenal ya, undangan pernikahan, APK apa dan sebagainya itu jangan ya. Anggap saja bahwa kalau kita dapat tawaran hadiah dan sebagainya anggap aja palsu gitu ya, nggak ada itu tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan dalam waktu cepat itu hayal ya kan. Nah, tolak request email atau pesan dari orang yang nggak dikenal. Lalu selalu ingat akan resiko kehilangan informasi pribadi. Jadi selalu ingat itu. Maka kita akan aware akan informasi pribadi yang ada di dalam diri kita ya. Lalu ada juga yang namanya kebocoran data, ya kan? Kebocoran data ini adalah peristiwa ketika informasi pribadi atau rahasia terungkap ke pihak luar, baik secara disengaja ataupun enggak ya. Penyebabnya mungkin kelemahan sistem keamanan, kesalahan manusia, serangan cyber, pencurian apa?
perangkat dan sebagainya. Nah, dampaknya dari kebocoran data yaitu tadi pelanggaran data, penipuan, kerugian jangka panjang bagi perusahaan atau organisasi dan lain sebagainya ya. Jadi kebocoran data kalau kita bicara dalam dunia vintage ya, ini mengacu pada informasi sensitif dari pengguna, kayak data pribadinya, informasi akun, detail transaksi yang dilakukan mereka itu seperti apa saja, kata sandi. Kalau misalnya ini semua jatuh ke tangan yang salah, maka oleh pihak yang tidak sah ya atau peretas ini bisa saja digunakan untuk sesuatu yang macam-macam gitu ya. Jadi banyak sekali penyebabnya kenapa kebocoran data ini dalam vintage itu terjadi. Yang pertama ya hacker itu tadi ya, pihak ketiga ya menggunakan berbagai metode yang tadi kayak phishing, baiting, malware, serangan DDoS untuk mendapatkan akses ke server atau ke aplikasi vintage untuk mencuri data korban atau data pengguna ini. Karena ada juga yang namanya kelemahan sistem, ya kan? Kalau aplikasi vintage yang nggak memiliki perlindungan yang memadai, kayak enkripsi data atau autentikasi dua faktor, ini hacker kan akan lebih mudah gitu loh mengeksploitasi dan juga mencari celah dari sistem untuk mendapatkan akses ke data-data yang sensitif. Lalu yang ketiga ada kesalahan pengguna. Ya, pengguna kalau nggak hati-hati ya dalam melindungi informasi akun mereka sendiri ya, maka akan bisa saja terjadi yang namanya kebocoran data, kayak menggunakan kata-kata sandi yang lemah atau kata-kata sandi yang mudah saja diketahui tanggal lahir dan lain sebagainya. Oleh karena itu beberapa aplikasi sekarang itu kan sudah kayak menyarankan aplikasi apa kata sandi Anda terlalu lemah. Coba kombinasikan huruf besar, karakter, dan sebagainya untuk memberikan kata sandi yang lebih kuat dan sebagainya. Ya, nah tadi ya dampaknya ada pelanggaran data, penipuan, kerugian jangka panjang, dan sebagainya. Ya, nah contohnya kebocoran data yang ada di dunia vintage. Ada dulu Tokopedia ya tahun 2020, ya kan? Tokped ini kan e-commerce ya, tapi kan juga menawarkan layanan vintage nih di dalamnya. Ya kan bisa melakukan pembayaran apa itu Gojek ya kalau nggak salah ya Tokopedia ini dan sebagainya. Nah itu kan mengalami kebocoran data dan mengungkapkan lebih dari apa 91 juta akun pengguna. Nah data yang bocor ini kayak nama pengguna, email, kata sandi, nomor telepon dan sebagainya. Nah kasus ini kan juga bisa kita lihat. Oh pentingnya yang namanya perlindungan informasi pengguna dalam ekosistem vintage seperti itu. Sepertinya saja ini apa namanya kayak nama, email dan sebagainya gitu kan. Tapi kan ini termasuk informasi-informasi penting bagi seorang pelanggan atau bagi seorang pengguna yang seharusnya dilindungi oleh perusahaan vintage yang kita gunakan seperti itu. Terus ya ini ada cara mencegahnya, gunakan kata sandi yang kuat atau hindari mengunduh dari situs yang tidak terpercaya. Lalu secara ini perbarui perangkat lunak secara rutin ya dan sebagainya ya. Terus ada juga yang namanya artificial intelligence. Artificial intelligence membuka celah baru untuk serangan termasuk manipulasi data atau eksploitasi sistem secara otomatis. Jadi contohnya ada bot AI ya yang digunakan untuk pelayanan pelanggan. Nah, ini juga dapat dimanipulasi oleh hacker untuk mencuri informasi sensitif atau mengakses sistem back-end. Jadi ini adalah contoh-contoh celah baru atau serangan ya, termasuk manipulasi data atau eksploitasi sistem secara otomatis. Jadi kalau sekarang kan banyak ya perusahaan vintage itu yang menggunakan chatbot ya. Nah, chatbot ini kan juga di dalamnya katakanlah ada AI untuk memberikan layanan ke pelanggan secara otomatis. Nah, biasanya chatbot ini ya bisa jawab kayak pertanyaan-pertanyaan dasar kayak memberikan saran finansial ya, membantu pengguna dengan transaksi tanpa perlu melibatkan misalnya manusia dan sebagainya.
Atau juga yang namanya asisten virtual ya. Aplikasi fintech juga punya yang namanya asisten virtual. Kayak membantu pengguna mengelola keuangan mereka. Kayak ngasih notif, oh ini ada pengeluaran berlebihan nih. Saatnya kamu mengatur anggaran atau mengingatkan tentang tagihan-tagihan yang harus dibayar, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, ini adalah cara mencegah risiko keamanan cyber pada AI. Yang pertama ada keamanan data yang kuat, data security. Lalu model AI yang tahan serangan ya. Ada audit dan pemantauan rutin, isolasi komponen AI, pembaruan dan patch keamanan. Yang keenam, pengujian keamanan sebelum produksi. Dan yang ketujuh adalah produksi terhadap boot dan API abuse. Nah, ini adalah cara-cara mencegah risiko keamanan cyber pada AI. Oke, demikian untuk pemaparan kita mengenai risiko teknologi dan keuangan dalam dunia fintech. Semoga apa yang sudah apa namanya saya jelaskan di pagi hari ini bisa bermanfaat nantinya ya. Kurang lebih begitu. Untuk UTS kita lakukan di minggu depan ya. Jadi teman-teman silahkan dari beberapa video yang sudah saya upload di YouTube, silahkan dicatat di note kecil ya. Bukan note kecil ya, kayak A4 gitu, silahkan dicatat di kertas tersebut. Bebas mau tulisannya kecil-kecil mau besar-besar terserah. Yang jelas untuk UTS-nya kita close book ya, close book dan open catatan seperti itu ya. Nah, selamat berjumpa di minggu depan. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.